Yo, habis liburan semester ini pasti bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saidatul Wadiah, biasa dipanggil Dia dengan NIM 22233071 dari Prodi Manajemen Pajak. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Pajak Daerah. Pajak daerah. Nah, apa sih itu pajak? Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian, imbalannya tidak dirasakan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya atas kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian pajak itu dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri dari pajak yang pertama yaitu merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara. Kemudian, imbalannya tidak dirasakan secara langsung, bersifat memaksa, dan diatur secara hukum atau undang-undang. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Nah, pajak ini berfungsi sebagai sebagai pendapatan negara, yang kedua sebagai alat pemerataan ekonomi, yang ketiga sebagai pengatur ekonomi, dan yang keempat yaitu pajak berfungsi sebagai stabilitas perekonomian. Jenis-jenis pajak. Pajak ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pajak langsung dan yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Nah, yang pertama pajak langsung. Pajak langsung ini merupakan wajib pajak sendiri yang harus membayarkannya dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Yang kedua pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contohnya yaitu PPNBM, PPN, bea materai, cukai, dan lain sebagainya. Materi mengenai pajak daerah selanjutnya yaitu lembaga pemungutan. Pajak berdasarkan lembaga pemungutan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pajak pusat. Nah, pajak pusat ini dipungut oleh pemerintah pusat, yang pemungutannya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Contohnya yaitu PPH, PBB, bea materai, PPNBM, dan lain sebagainya. Yang kedua pajak daerah. Pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak lainnya. Kemudian pajak menurut subjek. Nah, pajak menurut subjek ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pajak perseorangan. Nah, pajak perseorangan ini pajak yang harus dibayar oleh diri sendiri. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak badan. Nah, pajak badan ini dibayarkan oleh suatu badan ataupun organisasi. Contohnya yaitu pajak atas laba perusahaan. Jenis-jenis pajak provinsi dan kabupaten. 1. Jenis-jenis pajak provinsi. Contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak lainnya. Yang kedua, jenis-jenis pajak kabupaten. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan masih banyak lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai retribusi. Nah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis-jenis dari retribusi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum. Contohnya yaitu pelayanan kesehatan. Untuk retribusi jasa usaha, contohnya yaitu pasar grosir atau pertokoan. Dan untuk retribusi perizinan, contohnya yaitu izin mendirikan bangunan. Persamaan dan perbedaan dari pajak dan retribusi. Perbedaannya yaitu untuk pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan hukum, sedangkan retribusi dipungut berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian, balas jasa pajak tidak dirasakan secara langsung, sedangkan retribusi dirasakan secara langsung dan bersifat nyata. Kemudian, lembaga pemungut pajak bisa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya pemerintah daerah. Nah, untuk persamaan dari pajak
dari pajak dan retribusi, yaitu sama-sama demi kesejahteraan, kemudian sama-sama berbentuk pungutan. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, semangat belajar ya adik-adik.